Dalam seluruh tempat menampung, mohon perhatian kereta. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Hari Senin minggu kemarin saya ikut seminar di Universitas Negeri Jakarta. Di seminar itu ada ahli pendidikan bahasa Jepang dari Kokuritsu Kokugo Kenkyujo atau Institut Nasional Bahasa Jepang dan Linguistik. Prasen saya juga ikut seminar ini, jadi kami berangkat bareng ke tempat seminar. Tema seminarnya adalah pengaplikasian pendidikan antar budaya di pendidikan bahasa Jepang. Mungkin karena temanya agak susah, prasen saya ketiduran. Mungkin prasen saya capek karena banyak kerjaan ya. Oh ya, seminarnya lumayan lama loh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus kemarin akhirnya Taiki datang ke kampus saya. Mungkin ini baru pertama kali bosnya Japanesia datang ke tempat kerja saya. Terus saya temuin dia dengan atasan saya di jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang. Soalnya tempat kerja saya kerjasama dengan Japanesia dalam pelaksanaan Koryukai online. Baru kali ini 2 orang bos saya ketemu. Saya senang kerja dengan mereka soalnya mereka kasih saya kebebasan dalam bekerja. Oh ya, hari itu Taiki juga wawancarai beberapa mahasiswa yang belajar bahasa Jepang mengenai motivasi belajar mereka. Saya juga diwawancarai loh. Katanya video itu mau dipakai di channel YouTube Japanesiable. Terus kemarin listrik di rumah saya bermasalah. Listrik di rumah saya pakai sistem token. Token ini sama dengan pulsa HP. Kalau token listrik habis, kita bisa beli token dan isi ke meteran listrik. Nah, kemarin itu saya udah beli token dan coba masukin ke meteran, tapi nggak masuk-masuk. Terpaksa saya telepon ke bagian pengaduan PLN dan minta diperbaiki. Token listriknya tinggal dikit, jadi saya khawatir listriknya mati sebelum petugas PLN-nya datang. Tapi alhamdulillah, petugasnya datang tepat waktu. Katanya meteran di rumah saya model lama, jadi kena peremajaan. Peremajaan itu maksudnya penggantian dari meteran model lama ke model baru. Dari meteran tua jadi meteran yang remaja. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah belok. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan naik kereta LRT. Di video sebelumnya saya cerita kalau saya lihat kereta LRT dari jauh pas lagi pergi ke kantornya di Japan Foundation. Kali ini saya coba naik keretanya loh. LRT ini hubungin daerah Bekasi dengan Jakarta. Terus ada beberapa stasiunnya yang dekat dengan rumah saya. Misalnya stasiun LRT Jatibening, Halim, dan Cawang. Sebenarnya yang paling dekat itu stasiun Halim, tapi karena saya pernah dengar kalau stasiun itu belum bisa dipakai, makanya saya naik dari stasiun LRT Jatibening. Saya naik motor ke sana makan waktu kurang lebih 15 menit aja. Terus parkir motornya di area parkir stasiun. Posisi stasiunnya agak masuk ke dalam perumahan ya, jadi kalau mau pakai LRT harus pakai kendaraan sendiri atau kendaraan umum dulu. Tapi ya kalau warga sekitar stasiun sih kayaknya enak ya. Di sekitar stasiun LRT udah ada apartemen loh. Terus ada tamannya juga, tapi nggak besar sih. Terus di area taman itu ada banyak tempat makan. Selain itu, ada juga penyewaan motor listrik dan kuda juga. Walaupun belum banyak, tapi LRT ini ada pengaruhnya juga ke masyarakat sekitar ya. Mungkin karena masih baru, daerah sekitarnya masih berantakan sih. Kalau udah rapi, pasti keren banget kayaknya. Pas sampai di depan stasiunnya, ternyata stasiunnya lumayan besar juga. Suasananya agak gelap gitu. Mungkin karena penggunaan material yang warnanya gelap ya. Terus ada semacam akrilik di lorong jalan ke arah pintu masuk. Nah, warna akriliknya itu agak kekuningan, jadi kesannya di luar itu lagi mendung. Padahal
hari itu lagi cerah banget. Di daerah gerbang tiket ada beberapa petugas LRT. Mereka kasih penjelasan mengenai cara beli tiket dan sebagainya ke orang yang datang. Kali ini saya pakai kartu Tap Cash BNI untuk naik LRT. Saldonya masih ada sih, tapi saya mau top up untuk jaga-jaga. Pas pakai mesin top up-nya, saya dikasih tahu sama petugas kalau mesinnya belum bisa dipakai untuk top up. Jadi mesinnya cuma bisa dipakai untuk cek saldo aja. Saya disaranin sama petugasnya untuk pergi ke stasiun paling akhir di dukuh atas dan coba top up di sana. Ternyata peronnya itu ada di lantai 3 ya. Saya naik ke daerah peron dan lihat area peron yang kelihatan keren dan modern banget. Pas lihat suasananya, saya jadi ingat stasiun kereta Musashi Sakai yang dulu sering saya pakai waktu di Jepang. Waktu itu hari Minggu, tapi orang yang naik dari stasiun Jatibening nggak banyak. Kayaknya penumpang LRT hari itu sama kayak saya deh. Mereka cuma mau coba naik LRT. Saya nunggu sekitar 10 menitan, terus keretanya datang. Pas masuk dan lihat bagian dalam gerbong LRT, saya jadi ingat kereta yang saya naiki waktu di New Delhi. Kayaknya mirip ya. Saya pernah dengar kalau gerbong LRT itu nggak begitu luas. Ternyata benar ya. Beda dengan KRL, bagian atap gerbongnya nggak tinggi. Terus tempat duduk インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。